Ini dia alasan mengapa umat Islam seperti buih di lautan. Mengapa umat Islam yang begitu banyaknya di dunia saat ini, namun tidak lebih dari sekedar buih-buih di lautan. Artinya kita tidak berdaya, tidak memiliki marwah, tidak punya suara dan tidak punya kuasa. Alias selalu diperdaya sebagai kaum yang lemah, sehingga hanya dianggap sebagai pecundang, sebagai kaum yang kalah dalam segala hal. Jika kenyataan pahit ini kami buka, maka pasti engkau tidak akan percaya. Karena memang paradigma kita telah rusak serusak-rusaknya dan kita tidak sadar atas kerusakan itu. Berikut ini beberapa contoh nyata yang terjadi belakangan ini. 1. Agresi perang Amerika melawan Irak di tahun 2003 sampai dengan 2011 dengan kedok alibi Amerika melawan teroris yang menewaskan Saddam Hussein, membuktikan umat muslim dipecundangi tak berdaya. 2. Peristiwa tragedi 9/11 di Amerika adalah peristiwa teroris yang dituduhkan pada umat muslim sebagai pelaku teroris. 3. Perang-perang lainnya di Afghanistan, perang di Gaza Palestina, dan lain-lain. Jadi umat muslim dianggap dan dilabeli sebagai teroris, sehingga selalu menjadi biang kerok semua kejahatan teroris, menjadi bukti bahwa umat Islam tak punya kuasa dan suara yang berani dan lantang untuk menolak atas fitnah dan ketidakadilan hukum di dunia saat ini. Semua peristiwa itu adalah beberapa contoh untuk menyadarkan kita sebagai umat muslim agar merenung dan berpikir, mengapa semua itu dapat terjadi, sehingga menemukan apa masalahnya dan mencari jalan keluarnya, agar umat muslim dapat terlepas sebagai kaum yang tertindas, terzolimi, teraniaya alias menjadi kaum yang lemah tidak berdaya sama sekali. Dengan kata lain, seolah-olah umat muslim yang begitu banyak ini, tidak ubahnya sekedar seperti buih-buih di lautan semata. Dan seolah-olah doa-doanya kepada Allah seperti tidak diijabah dan tidak dikabulkan, walaupun mulutnya telah berbusa-busa saat melantunkan doanya. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang salah dengan umat Islam? Mengapa dengan jumlah yang begitu banyak di dunia dan rajin beribadah pada Allah, namun mengapa masih menjadi kaum yang lemah terzolimi? Berikut ini jawabannya. Karena umat Islam telah dikutuk Allah. Karena telah melanggar hukum Allah yang hampir seluruh umat Islam tidak menyadarinya. Jadi kuncinya adalah sadar. Harus melakukan introspeksi diri tentang hukum Islam atau aturan yang telah ditetapkan Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertulis jelas di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kesadaran bahwa umat Muslim telah melakukan pelanggaran yang berakibat menerima hukuman Allah, sehingga saat ini menjadi kaum yang tertindas. Namun jika umat muslim tidak mau sadar juga, maka akibatnya hukuman Allah kepada umat muslim di seluruh dunia akan terus berlaku. Hukum apa yang sejatinya telah dilanggar oleh umat Islam, sehingga Allah mengutuk umat Islam sebagai kaum lemah dan terzolimi, dan diibaratkan seperti buih-buih di lautan. Hukum yang dilanggar itu adalah pelaksanaan ibadah haji dan Idul Adha. Mengapa kita umat Islam telah melanggar ibadah tersebut? Hal tersebut seperti layaknya kisah ibadah hari Sabat, yaitu ibadah pada hari Sabtu yang dilanggar Bani Israel, kaum Nabi Musa, sehingga Bani Israel dikutuk menjadi kera. Lihat Al-Quran Surat Al-Baqarah, nomor 2, ayat 65. Ayat itu menjelaskan bahwa perintah ibadah harus dilakukan pada hari Sabtu, bukan hari lainnya. Jadi hanya satu hari saja, dari 7 hari selama sepekan yaitu hari Sabtu untuk beribadah. Dan hanya satu hari saja dalam sepekan untuk beribadah. Tetapi Bani Israel tidak patuh dengan perintah Allah tersebut, sehingga mengakibatkan terkena kutukan menjadi orang hutan atau kera. Kutukan itu rupanya juga terjadi pada umat muslim karena telah melanggar pelaksanaan ibadah di bulan haji yang bernama bulan Zulhijjah dan kaum Jawa menyebutnya dengan bulan besar. Mari coba kita perhatikan dengan mengenal bulan Zulhijjah sebagai bulan haji. Penamaan kata Zulhijjah sebagai nama bulan, karena berasal dari kata haji itu sendiri. Haji adalah salah satu ibadah umat Islam, di mana umat Islam dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong menuju Bait Allah di Mekah, atas perintah Allah dengan mengucapkan Labaik Allahumma labaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Itulah sebabnya kata haji melekat dan diabadikan pada bulan Zulhijjah sebagai bulan haji. Dengan kata lain, pelaksanaan ibadah haji itu bisa dilakukan di dalam bulan haji. Itulah mengapa kaum Jawa menyebut Zulhijjah itu dengan bulan besar. Karena bulan besar itu sama artinya dengan bulan akbar atau bulan keagungan, artinya bulan yang diagungkan, yaitu bulan di mana umat Islam mensucikan diri untuk beribadah.
Sehingga bulan Zulhijjah itu adalah bulan ibadah, di mana umat muslim dilarang untuk 1. Melakukan hubungan suami istri. 2. Dilarang bercumbu, pacaran, apalagi zina. 3. Dilarang membunuh hewan, ternak atau buruan. 4. Dilarang merusak alam. 5. Dilarang rafats sama dengan mencaci, bicara kotor, berbantah-bantahan. 6. Memakai wewangian. 7. Dilarang bercukur. 8. Memperbanyak zikir, sedekah, puasa, dan lain-lain. Coba kita perhatikan, bagaimana pelaksanaan ibadah haji yang terjadi saat ini. Umat muslim sudah mulai berangkat haji ke Arab Saudi di awal-awal bulan Zulqa'dah, yaitu bulan sebelum Zulhijjah, dan apa yang terjadi? Umat muslim melakukan ibadah haji hanya dalam 5 hari saja. Dan di bulan haji, umat muslim pada 10 Zulhijjah, melakukan ibadah hari raya Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Padahal bulan haji itu selama 1 bulan penuh di bulan Zulhijjah sebagai bulan besar, penuh keagungan dan tunduk patuh atas larangan-larangan Allah di atas. Mengapa belum 1 bulan Zulhijjah berakhir, umat Islam sudah menyembelih hewan kurban di bulan haji tersebut? Padahal di dalam bulan Zulhijjah itu adalah bulan haram di mana kita tidak boleh menyembelih hewan piaraan maupun buruan. Bukankah ini sama artinya umat muslim seperti Bani Israel yang melanggar hari Sabat sehingga menjadi kaum terkutuk? Jadi inilah pentingnya kita sebagai umat muslim menyadari, sadar dan paham, mengapa umat muslim yang jumlahnya banyak, ternyata hanya buih-buih di lautan. Karena hari besar, hari keagungan atas larangan Allah telah secara masif dilanggar tanpa umat muslim menyadarinya. Bahkan lihatlah bahwa kebanyakan bulan perkawinan umat muslim itu, banyak dilakukan di bulan Zulhijjah sebagai bulan besar untuk menghormati larangan umat muslim melakukan hubungan suami istri. Dan tahukah Anda bahwa di bulan besar itu juga telah terjadi rafats, yaitu mencaci, bicara kotor, berbantah-bantahan. Dan semua larangan Allah untuk ibadah itulah telah dilanggar. Karena umat Islam telah mengganti bulan Zulhijjah tersebut dengan bulan Ramadan, yaitu bulan puasa. Jadi bulan haji yang merupakan bulan besar adalah bulan larangan untuk membunuh dan merusak alam, berhubungan suami istri, rafats, dan lain-lain. Tetapi bulan Ramadan adalah bulan berpuasa, di mana tidak ada larangan untuk menyembelih hewan ternak, suami istri boleh berhubungan pada jam berbuka puasa, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa Allah memberi waktu untuk ibadah haji itu selama 1 bulan penuh adalah waktu yang cukup lapang. Dengan demikian, umat muslim seharusnya tidak perlu terburu-buru untuk pergi ibadah haji di awal-awal bulan Zulqa'dah. Umat muslim seharusnya juga tidak perlu berdesakan dalam beribadah sehingga sampai menyebabkan tragedi kematian. Kita dapat melihat menyaksikan begitu banyaknya orang yang wafat saat melakukan ibadah haji ini. Apalagi sudah tidak dapat dikenali lagi identitasnya, maka mereka dibawa dan diangkut dengan sekop traktor. Allah memerintahkan ibadah haji itu tidak untuk menjemput maut. Hal ini karena ibadah haji yang seharusnya selama rentang 1 bulan penuh itu telah dimanipulasi menjadi 9 hari saja, karena di hari ke-10 bulan Zulhijjah, diakhiri dengan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, sebagai tanda berakhirnya bulan haji. Padahal bulan haji itu ya selama rentang 1 bulan penuh, bukan hanya 9 hari saja. Inilah awal mula terjadinya penyelewengan proses peribadatan umat Islam, sehingga kutukan Allah menjadikan kaum muslim menjadi kaum yang teraniaya, kaum yang lemah tak berdaya serta doa-doanya tidak mustajab. Jadi kapan seharusnya umat Islam menyembelih kurban? Ikuti episode berikutnya.